Masya Allah. Sahar ya? Sudah, begitu saya. Nanti bagus kasih tahu Pak Haji. Kita belajar faham Al-Quran tuh, beli bukunya. Itu sistematis ya, itu bagus. Tapi kita lanjutkan dulu pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada Jumat sore ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam materi belajar tentang ilmu tajwid. Seperti yang Ustadz sampaikan di awal bahwa insya Allah suatu saat kita akan belajar tentang bagaimana cara memahami Al-Quran. Di antara kita kan ada yang sudah 5, 10, bahkan ada yang 15 juz, ada yang sudah 4 tahun menghafal, tapi tidak tahu makna dan pesan yang tersirat di dalam Al-Quran itu. Ya. Kira-kira ada yang tahu semua artinya itu Al-Quran? Tidak. Faham sebagian ada? Sedikit ya. Kalau sebagian mungkin artinya 15 juz belum. Tapi kalau sedikit, contoh kalau Ustadz sebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, atau Rabb sekalian alam. Dari ayat pertama itu atau ayat kedua itu, kalau Ustadz baca sampai An-Nas, tahu semua artinya? Tidak, ya kan? Atau misalnya Ustadz sebutkan seperti ini, Ustadz baca ayat yang lain, tahu artinya tidak? Misalnya Ustadz baca ayat di juz 3. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala. Tahu artinya? Sedikit. Insya Allah nanti akan kita pelajari bagaimana menerjemahkan Al-Quran dengan mudah. Ya, insya Allah. Tapi harus namanya metode sekejap. Ya, metode sekejap. Kebetulan Ustadz termasuk salah satu trainer di metode ini dan pernah menamatkan satu kelas F namanya. Tapi syaratnya harus beli bukunya. Ya, harus ada bukunya. Karena materinya sangat sistematis. Ya. Jadi kalau tidak ada buku susah kita belajarnya. Ya, tidak mungkin dicatat, akan lama kan? Ya. Kita doakan mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang cukup agar dapat membeli buku itu, atau kita doakan orang yang menjamin kita menghafal di sini dapat dilancarkan rezekinya, khususnya Pak Haji Budi keluarga, agar dapat mengusahakan buku itu ya. Tapi sebelum kita ke situ, kita selesaikan dulu materi kita. Apa itu? Materi dasar ya, materi dasar
cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Harus tahu ilmunya. Ya, ilmunya di antaranya yang paling dasar adalah makharijul huruf. Kemudian sifatul huruf. Tempat keluarnya huruf di mana, sifat-sifat huruf itu di mana. Kemudian ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid. Ya, kita selesaikan dulu itu dah. Kita selesaikan dulu itu. Kemudian kita belajar menerjemahkan Al-Quran. Mudah sekali dengan metode yang sangat sangat mudah itu. Mudah insyaallah. Oke, kita mulai, kita lanjutkan pembahasan kita kita apersepsi dulu. Apa itu apersepsi? Mengulang pelajaran sebelumnya. Apa pelajaran kita sebelumnya? Makharijul huruf. Makhraj, apa artinya makhraj? Tempat keluar. Kalau makharij satu tempat keluar. Kalau makharij banyak tempat keluar. Kalau makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama, lihat catatannya, al-jawf. Artinya, apa artinya al-jawf? Rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Apa yang keluar di situ? Semua huruf yang dipanjangkan. Artinya suara ketika memanjangkan huruf keluarnya di situ. A, I, U. Ya. Yang kedua adalah asyafatan, atau boleh disebut dengan asyafataini. Artinya huruf yang keluar dari kedua bibir. 2. Tan itu artinya syafatun, artinya bibir. Kalau 2 bibir, syafatan. Huruf bibir ada 4. Ba, ma, wa. Apa lagi? Fa. Ba, ma, wa, fa. Kemudian lidah. Ini apersepsi, bagian apersepsi. Apersepsi itu mengulang pelajaran sebelum memasuki pelajaran baru. Oke, lidah. Lidah inilah yang paling banyak huruf keluar dari situ. Ya. Ada pangkal lidah, ada tengah lidah, apa lagi? Ujung lidah terbagi berapa? 4. Kemudian ada apa lagi? Tepi lidah. Pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, tepi lidah. Pangkal lidah 2 hurufnya. Apa hurufnya? Ko dan pangkal lidah ko. Pangkal lidah maju sedikit, tidak sama itu. Pangkal lidah to, tapi pangkal lidah maju sedikit ka. Terasa itu. Pangkal lidah tapi dimajukan sedikit tempat keluarnya, ditempelkan di langit-langit atas ka. Ka. Oke, ka. Ki. Ku. Bak. Oke. Kita mau berhenti sedikit di huruf kaf ini. Sebentar. Huruf kaf ya. Sebelum kita kita habiskan dulu apersepsinya. Tengah lidah 3 hurufnya apa? Sya, ya, ja. Ujung lidah ta. Tidak ada ujung lidah, ada tempat ada 4 tempat menempelnya. Yang pertama ujung lidah di langit-langit atas bagian depan, atau di pangkal langit-langit bagian depan. Nalara. Kemudian di belakang gigi atas, belakang gigi seri atas. Tada to. Semua 3 hurufnya. Karena 12 huruf yang keluar dari ujung lidah. 3 kali 4 12. 3 huruf dikali 4 tempat keluar. Ya, yang pertama nalara, yang kedua tadato, yang ketiga ujung lidah
ditempelkan di belakang gigi seri bawah. Belakang gigi seri. Di belakang gigi seri bawah. Ini kan gigi seri bawah, ini atas. Nah, yang di bawah di belakangnya, bukan di depannya. Kalau di depannya keluar bedanya. Oke. Apa huruf yang keluar di belakang gigi seri bawah? Sa, so, za. Oke. Yang terakhir ujung lidah di ujung gigi seri atas. Ujung lidah ditempelkan di ujung gigi seri atas. 3. Za, ro, kemudian sa. Sa. Oke, sa. Baik, anak-anak sekalian, mumpung Ustadz masih ingat, sebelum kita masuk ke sifatul huruf, itu tadi makharijul huruf yang sudah kita pelajari. Tapi kita ulang saja supaya kuat ingatannya. Ini huruf khusus, huruf kaf dan ta. Oke. Tapi insya Allah kita akan belajar nanti sifatul huruf. Tapi mumpung Ustadz ingat, Ustadz akan jelaskan tentang kedua huruf ini ketika dibaca sukun. Ya, karena yang paling banyak kita dengarkan daripada qurra atau pembaca Al-Quran atau hafizul Quran yang membaca Al-Quran ketika tampil di suatu arena, atau membaca Al-Quran hanya murajaah hafalan, atau ketika membaca Al-Quran dalam salat atau di luar salat, banyak sekali perbedaan bacaan di sini. Ya, ada juga seorang qari yang membaca. Ini kan huruf kaf ini mempunyai beberapa sifat. Nah, untuk sebelum lebih jauh ke sana, Ustadz jelaskan secara umum saja, karena toh nantinya kita akan belajar tentang sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Bukan hanya manusia yang punya sifat, tapi huruf juga punya sifat. Di antara sifat manusia ada yang rajin, malas, kuat makan, malas makan, bangun cepat, lambat bangun, bersih, ya, kotor. Nah, itu di antara sifat manusia. Ada yang punya sifat gabungan sama dengan huruf. Ada manusia cepat bangunnya kalau subuh. Ya, oke lah di kalangan santri cepat bangunnya kalau subuh, tapi jarang mandi. Nah, misalnya ada yang lambat sekali, ya, tapi rapi. Ada yang cepat tapi tidak rapi. Nah, seperti itu. Huruf itu mempunyai beberapa sifat. Sifat itu ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Oke, supaya tidak terlalu pusing, Ustadz jelaskan kebiasaan para qari membaca kedua huruf ini ketika dia sukun atau tidak. Ya, misalnya ka. Yang mana benar? Ka atau ka? Ta atau ta? Hah? Bagaimana kalau dia sukun? Berdesis atau tidak? Al-bait atau al-bait? Atau al-bait? Hah? Allahu Akbar. Ya, bukan. Tidak. Yang mana yang benar? Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau Allahu Akbar? Baik, kita lihat. Kenapa bisa dibaca begitu? Ada juga imam atau para qari, para pembaca Al-Quran yang menyapu rata ini, asalkan setiap huruf kaf atau setiap huruf ta pokoknya harus hamas semua, berdesis. Hamas itu nafas mengalir. Nanti kita ajarkan. Kata Imam Ibnul Jazari, kata beliau, wara'i syiddatan. Ini saya jelaskan secara umum saja. Secara khusus nanti kita belajar sifat dari yang pertama, ya, jahar, lawannya ini hamas,
syiddah, rakhawah dan seterusnya, infitah. Nah, nanti kita belajar itu. Tapi yang sering kita jumpai dulu kesalahan-kesalahan ini, baru kita praktekkan sebentar. Huruf kaf ini dia adalah huruf hamas. Hamas itu nafas mengalir, bukan suara. Nafas. Contoh, Ustadz kasih contoh. Hurufnya di antara huruf hamas itu ada huruf kaf, ada juga huruf ta. Ya. Tapi selain dia hamas, dia juga syiddah. Huruf syiddah itu tertahan. Tertahan, lawannya apa tertahan? Mengalir. Suara yang mengalir dan suara tertahan itu beda-beda. Ada huruf ketika kita sebutkan suara harus mengalir, ada juga harus tertahan ketika dia sukun. Huruf kaf ini salah satu sifatnya tertahan. Contoh, ka, ak, tertahan kan? Ak, ta juga tertahan. Al-bait, tertahan kan? Tapi digabungkan antara semua sifat. Selain tertahan, ya selain kuat, syiddah itu kuat, sifatnya kuat dan tertahan, dia juga hamas, mengalir suara ketika disebutkan. Bukan suara, nafas. Contoh, bismillah. Coba letakkan tangannya di depan bis. Ada nafas tidak yang mengalir? Ada nafas? Kalau menyebutkan huruf sin yang sukun, kemudian tidak ada nafas yang mengalir, maka sifatnya salah. Sifat huruf sin itu salah. Begitupun dengan kaf dan ta. Dia juga hamas, berarti menyebutkan huruf kaf dan ta ketika sukun harus ada nafas yang mengalir. Bagaimana caranya? Ak, at, ya kan? Tapi ditahan dulu baru dialirkan. Tahan pada posisi tempat keluarnya. Ak, at. Nah, ditahan dulu, tertahan dulu di tempat keluarnya. Di mana tempat keluarnya? Pangkal lidah. Ak, tahan dulu. Ak, baru kasih nafas. Ak, at. Jadi bukan ach, bukan c, ya, bukan c, tapi ta. At. Seandainya mau dipisahkan. Kita pisahkan dulu. Kita kasih dulu huruf ta ini sifat syiddahnya. Ya, sifat tertahannya. At. Coba sama-sama. At. Tahan dulu, tahan di posisi keluarnya. Di mana tempat keluarnya huruf ta? Ujung lidah di belakang gigi seri A. Letakkan di situ ujung lidahnya ketika mengucapkan ta sukun. Coba sama-sama. At. Jangan alirkan dulu nafasnya. At. Berarti kalau Anda membaca, anak-anakku sekalian membaca at, baru menunaikan satu sifat di antara sifat-sifat lain. At, tertahan kan? Kasih lagi sifatnya hamas, karena ta juga sifatnya hamas, mengalir nafas ketika disebutkan. At. Idza samaa'un syaqqat. Ya kan? Seperti itu. Atau kaf. Min qablik. Jadi tahan dulu. Min qablik. Baru kasih nafasnya. Qablik. Sama qaf. Atau jim. Jim itu syiddah. Ajid qatim bakat. Itu huruf-huruf syiddah. Qa. Bagaimana kalau qaf qaf sukun? Qul a'udzu birabbil. Yang benar falak. Tertahan kan? Kenapa dibaca falak kok? Qalqalah itu juga sifat. Nah, jadi yang pertama falak tambah qalqalah falaq. Seperti itu. Jadi banyak sifat-sifatnya ini huruf. Apa kata Imam Ibnul Jazari? Kata beliau, wara'i syiddatan bikafin wa bita kasyirkikum.
kasyirkikum. Dia berikan contoh seperti ini. Kasyirkikum wa tatawaffa fitnata wa tatawaffa fitnatan wa tatawaffa kasyirkikum. Mana penghapusnya? Tambah saja kasyirkikum. Kasyirkikum. Oke. Nah, perhatikan. Bagaimana cara membacanya ini? Kasyirkikum. Sabar. Kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Beliau memberikan contoh seperti ini. Wara'i syiddatan. Apa artinya wara'i? Wara'i, jagalah huruf syiddah bikafin wa bita. Huruf kaf ini dia punya huruf syiddah. Dan dia juga punya huruf ta juga punya huruf syiddah, tapi juga punya huruf hamz. Tapi kata beliau wara'i, jaga. Kalau dia berharokat selain sukun, syiddahnya yang harus dimunculkan. Ya, tidak boleh hamznya. Kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Tidak boleh dibaca kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Tidak boleh. Iya kan? Itu maksudnya wara'i syiddatan. Atau semuanya syiddah, tidak ada hamznya. Kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Fitnata. Harusnya kan fitnata. Nanti ta dan kaf itu hamz kalau dia sukun. Tapi kalau tidak, biasa saja. Kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Kadang ada orang yang tidak adil membaca di sini. Kadang membaca Al-Qur'an huruf ta yang lain dia munculkan hamznya. Ya. Tapi di ayat yang lain tidak dia munculkan. Ya kan? Harusnya adil. Ya. Kasyirkikum tidak. Wa tatawaffa fitnata. Atau kalau mau lihat adilnya orang membaca Al-Qur'an, juz 2 juz 2 halaman pertama, saya qulus sufaha di ayat terakhir. Walain ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'uk. Kalau mau dikasih begitu kan? Tidak boleh, karena yang harus dijaga syiddah. Wara'i syiddatan bikafin wa bita. Kapan dibaca hamz? Nanti kita belajar itu sifatnya. Ini secara umum dulu yang banyak orang salah membaca di sini, ya. Jadi biasa saja kasyirkikum wa tatawaffa fitnata, ya. Oke, sama-sama dibaca. Kasyirkikum. Roknya tipis tebal nih. Kenapa tipis? Nanti dipelajari di hukum tajwid. Kan kita sudah belajar makhraj kan? Ya. Lanjut kita belajar sifat. Setelah selesai sifat huruf, mau belajar sifat dulu atau tajwid? Tajwid dulu. Sifat huruf dulu atau tajwid? Sifat dulu ya. Oke, berarti pertemuan selanjutnya kita bahas sifat. Kalau tidak bisa selesai satu pertemuan, karena panjang itu, mungkin 3 pertemuan baru selesai. Itu pun kalau cerdas-cerdas seperti santri seperti kalian. Kalau orang tua diajar seperti di masjid, butuh berbulan-bulan. Ya, oke.
rasanya penting kita belajar sifat dulu supaya kita membedakan sifat-sifat yang dikandung oleh huruf itu, ya. Baru kita masuk ke tajwid. Setelah tajwid kita baru masuk ke gharaibul Quran. Ya. Cepat saja itu gharaibul Quran. Jadi kita setelah itu semua selesai baru kita belajar cara memahami Al-Qur'an. Oke, kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Kita langsung praktekkan. Ditulis ya apa yang ini. Wara'i syiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Kita langsung praktekkan di Al-Qur'an, baca Al-Qur'annya, ambil semua Al-Qur'annya. Tulis mi dulu itu di atas baru ambil Al-Qur'annya. Nanti kita belajar yang di atas dulu. Hamas lawannya jahar. Al-hams wal jahru. Hamas lawannya jahar. Sifat huruf itu ada yang punya lawan, ada yang tidak. Ada juga yang di tengah-tengahnya. Rakhawah, bainiyah dan syiddah, rakhawah, bainiyah. Antara rakhawah dengan syiddah, itu ada di tengah-tengahnya. Sambil ditulis ya, sambil ditulis. Kira-kira, coba kira-kira. Ustadz mau tanya sebelum Ustadz ajarkan. Sin tadi kan mengalir mengalir nafasnya kan? Bis. Ha juga seperti itu. Roh. Ha juga. Ihdina bismillahi. Coba cari huruf. Ada 8 itu kalau tidak salah hurufnya. Coba cari huruf yang ketika disukunkan tidak ada suara ataupun nafas yang mengalir. Apa? Ya, dal. Dal benar. Qul huwallahu ahad. Tertahan kan? Tapi karena ada qalqalah dipantulkan ahad. Kalau hamzah tertahan atau mengalir? As-sama mengalir begitu. atau nafasnya mengalir. As-sama begitu. Bagaimana caranya mengalirkan? Mengalir atau tidak hamzah? Tidak. As-sama. Nafas tertahan, suara pun tertahan. Karena ada 2 itu. Kalau suara yang tertahan, perhatikan. Kalau suara yang tertahan itu namanya syiddah. Tapi kalau nafas yang tertahan namanya jahar. Begitupun sebaliknya. Kalau mengalir ada nafas yang mengalir, ada suara yang mengalir. Ya. Ada huruf yang punya dua sifat itu. Mengalir suaranya, mengalir juga nafasnya. Ada yang tidak. Ada huruf hanya suara yang mengalir, nafas tidak mengalir. Contohnya ghain, gha. Ghain sukun di Al-Fatihah, coba cari ghain sukun. Ghairil yang mengalir suara atau nafas? Suara benar. Nafas mengalir tidak? Tidak. Jadi kalau kita letakkan tangan kita depan mulut kemudian menyebutkan gha sukun,
Mag. Kalau ada nafas berarti salah. Tidak boleh mengalir nafasnya. Yang mengalir adalah suaranya. Contoh mag, itu mengalir. Kalau tertahan magdubi, tertahan itu. Tidak boleh tertahan kalau ghain, karena dia rakhawah. Ya, mengalir. Yang benar maghdubi. Sama dengan dzal. Wa id najainakum. Wa id, jangan ditahan, dialirkan. Wa id qala, wa id, mengalir, alirkan dulu. Karena itu sifatnya. Oke. Sudah? Sekarang ambil Al-Qur'annya atau yang kita hafal saja, surah Al-Fatihah saja kita baca. Ya. Ayo sa'atil an. Al-khamisah. Sa'a al-khamisah. Kam daqiqatan ila sa'atil khamisah? Jam berapa sekarang? Iya. عندنا ساعة. أي ساعة الآن؟ الآن أي في أي ساعة نحن الآن؟ Sekarang kita berada pada jam berapa? Apa jawabannya? Nahnul ana. Kan saya bertanya fi ayyi sa'atin nahnul ana? Jawabannya nahnul ana fi sa'atil khamisati tamaman. Sekarang kita berada pada jam 5 tepat. Nah, kalau kurang 5 menit sudah diajarkan itu, nanti minta Ustaz Asmindar yang ajarkan. Lewat 5 menit, apa bahasa Arabnya? Kurang 5 menit. Ya. Bahasa Inggrisnya juga ya. Oke, sudah? Kita baca surah Al-Fatihah. Kita belajar 10 menit lagi insyaallah. Ta'awuz dan basmalah sama-sama. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ta'awuz. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Yang pertama, sesuai yang sudah Ustadz ajarkan pada pertemuan pertama, jangan dibaca miring. Setiap huruf yang harokatnya kasrah. B, jangan B. Bismi, kemudian ujungnya itu jangan dipelintirkan lagi. Rajim. Jangan rajim. Lurus saja. Rajim. Ya kan? Jangan naik ke hidung. Rajim. Kenapa tidak naik ke hidung? Karena meskipun maratibul gunnah itu mim itu ada di maratibul gunnah al-asfal, pada urutan gunnah yang paling rendah itu mim dan nun. Ya, menyebut mim dan nun itu ada urutan gunnahnya, meskipun sebenarnya tidak boleh didengung-dengungkan. Ya, karena huruf mim itu keluarnya di bibir, tanpa ditutup hidung pun bisa. Ma. Ya, ma. Nah, jadi mim dan nun, menyebut nun dan mim saja itu pasti ada gunnahnya. Nah, pasti ada kan? Ya. Jadi itu adalah maratibul gunnah, asfalu maratibul gunnah. Urutan-urutan gunnah yang paling rendah itu adalah mim dan nun. Belum lagi kalau gunnah, idgham bi gunnah, ya, atau hukum-hukum tajwid yang lain yang didengungkan. Oke. Coba satu orang ta'awuz. Yang paling belakang lah, paling belakang. Ta'awuz. A'udzu billahi
Tona, toni, toner, toner. Sempurnakan dulu. Toni, jangan tonir rajim. Kemudian ainnya yang saya dengar masih di hidung. A'u di tenggorokan. A'udzu billahi. Coba sekali lagi. Masih. Ustaz tutup hidungnya ya. A'udzu. Jangan beda kan? Jangan keluarkan di hidung karena ain itu bukan huruf hidung. Ya, coba. Ya. Masih minash. Shinnya disempurnakan. Minasyaitonir. Syai di ayun minasyai. Oke, sekali lagi a'udzu. Iya, harus belajar memang ya. Sama-sama ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Sya setelah sya huruf ya sukun. Di ayun matlin namanya. Syai, jangan syaita, jangan cepat syaita. Alaihim di ayun. Ya, matlin kan? Khaufun baitun. Itu matlin namanya. Ya, lin itu lembut. Di ayun. Jangan cepat-cepat. A'udzu billahi minasyaita. Jangan syaita. Semua huruf tunaikan dulu penyebutannya. Itu namanya tahqiq. Semua harokat juga harus ditunaikan penyebutannya. Tidak boleh miring sedikit. Contoh tanir. Sempurnakan dulu i-nya itu huruf nun, ni baru ke ra. Tanir ra, jangan tanir ra, tanir ra. A'udzu bismillahirrahmanir ni nirra. Ya, sempurnakan. Semua huruf harus disempurnakan, harokat pun harus disempurnakan. Sehingga yang paling jelas kesalahannya itu kalau dibaca misalnya kitabon, harusnya kitabun. Nah, jelaskan beda kitabon, rusulin, rusu, bukan rosolin, ya, mir rasulin, lin, mir rasulin. Nah, harus sempurna semua harakatnya. Ya, oke. Bismillah sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Ra bukan ru, tapi ra. Menebalkan huruf ra bukan terletak pada bibir. Ra bukan ru. Ra. Ya. Tapi pada lidah. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, sekali lagi sama-sama. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tidak apa-apa. Terus dilatih bagaimana menebalkan huruf-huruf tebal tanpa memonyongkan mulut. Huruf tebal khussa dhaghtin qiz. Khussa dhaghtin qiz ada 7. Kha, sa, dha, ghain, ta, qaf, za. Khussa dhaghtin qiz. Selain 7 ini tidak boleh ditebalkan. Tidak boleh. Sama ha, ada ha di sini? Tidak ada kan? Qul huwa. Tidak boleh. Apalagi semua huruf ditebalkan. A'udzu billahi minasy. Tebal semua itu. Jangan ditebalkan semua.
Huruf ada yang tebal, ada tipis. Sebenarnya kalau kita nanti belajar sifatul huruf, tidak ada istilah tebal tipis. Yang ada itu itbaq dengan infitah. Kemudian isti'la dan istifal. Isti'la itu huruf-huruf yang dinaikkan. Istifal itu huruf-huruf yang lidah itu turun dan menjulur ke bawah. Bukan istilah tebal tipis, hanya ketika kita menyebutkan huruf-huruf isti'la itu khussa dhaghtin qiz itu tadi. Khoso, kenapa kedengaran tebal? Karena diangkat lidahnya. Jadi hukum atau hukum yang tertulis dalam sifatul huruf bukan tebal tipis. Hanya kedengarannya suara ada yang tebal, kedengarannya suara ada yang tipis. Kalau tebal isti'la, tipis istifal. Tebal itbaq, tipisnya infitah. Itu lawannya. Tapi hanya ketika menyebutkan huruf-huruf itbaq dan huruf isti'la itu kedengarannya tebal. So. Ya kan? Huruf ra itu isti'la bukan? Bukan kan? Tapi tebal atau tidak? Bisa tipis, bisa tebal kan? Nah, bisa tipis, bisa tebal. Huruf lam tipis, tebal. Tergantung. Ya kan, kapan lam tebal? Kapan lam itu ditebalkan? Masadufi. Contoh saya sebutkan begini, Masadufi Hasan. Hati-hati dengan huruf lam yang sebelumnya huruf tebal. Itu bisa ikut tebal atau dhammah kemudian ada lamnya. Contoh siratal tol atau tol. Hah? Huruf to tebal tipis. Kedengar tebal kan? Lam tipis. Tapi ikut tebal karena to masuk ke lam. Siratal ladzina atau siratal ya kan? Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Kembalikan, tipiskan. Yang tebal hanya to, lam tidak. Ya kan? Nah, ada juga di juz 2 itu. Fa illam yusibha wabilun fatol. Nah, to-nya tebal, lamnya tipis. Oke, sekarang kapan lam itu ditipiskan? Ketika kapan lam itu ditebalkan? Mohon maaf. Ketika dia dalam kalimat lafzul jalalah saja. Lam itu ditebalkan, dibaca tebal hanya dalam kalimat al. Itu pun syaratnya 2. Kalau sebelumnya harokatnya fathah atau dham, tapi kalau sebelumnya kasrah tetap dibaca tipis. Jadi jangan baca tebal rusul. Nah, jangan baca tebal lam itu. Hati-hati. Ya. Banyak kasus. Entah itu sebelumnya huruf yang isti'la atau tebal, atau huruf sebelumnya berharokat dhammah. Contoh rasulin atau rusul, sul, rasul, mir rasulin. Nah, itu harus tipis sinnya, lamnya juga tipis. Atau fatol, siratal, ya kan? Siratal. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Berapa menit nih? Oke, 3 menit lagi lah, enggak apa-apa. Sekarang ayat pertama. Nanti kita lanjutkan ayat selanjutnya. Alhamdulillahi wahid isnani thalatha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan mien.
Min. Min. Ada ujungnya kan? Min. Min. Nah, selesaikan. Ulang lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Ayat kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Usahakan sama semua ujungnya. Ujungnya, panjangnya, matnya. Mat arid lis sukun namanya. Panjang berhentinya itu harus sama. Ayat 1 sampai ayat terakhir. Ya. Mulai dari ta'awudz. Al-isti'adzah billah. Kalau berhentinya 2 atau 4 sampai terakhir kita baca Al-Quran, semua harus sama di dalam bacaan Hafs an Asim. Ya. Karena banyak juga bacaan dari riwayat-riwayat yang lain. Ya. Jangan kaget nanti kalau temukan bacaan yang belum pernah kita pelajari. Ya. Ada bacaan misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada itu. Waladdallin. Atau Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Macam-macam qiraat. Ya, ada 7, ada 10, ada 14. Kalau 7 disebut dengan qiraatus sab'ah, 10 qiraatul 'ashirah. Ya, ada yang 14. Kita ini baru 1 pun belum kelar, ya kan? Yang kita pelajari adalah qiraatnya riwayat Hafs an Asim, riwayatnya dari Tariq Asy-Syatibiyah. Itu dulu yang kita kelarkan, baru boleh belajar qiraat yang lain, ya. Bagaimana caranya? Nanti kita belajar dulu dari makharijul hurufnya, cara penyebutan huruf, kemudian sifatnya, hukum-hukum tajwidnya, kemudian gharaibul Quran, ya. Gharaibul Quran sesuai yang dibolehkan oleh bacaan menurut riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah, itu ada sendiri bukunya, nanti kita akan pelajari, ya. Karena berbeda dengan bacaan yang lain. Contoh naqal. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Yang bagaimana cara membacanya? Bi'sal ismu atau bi'sal ismu? Bi'sal ismu atau bi'sal ismu? Ya. Bi'sal ismu atau bi'sal ismu? Tulisannya bi'sal ismu, cara membacanya bi'sal ismu. Ya. Itu adalah keanehan-keanehan dalam membaca Al-Quran sesuai riwayat Hafs an Asim. Karena bacaan ini harus sesuai riwayat. Tidak boleh dikarang. Harus sesuai riwayat yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbul Izzah dari Allah dulu turun ke Nabi, Nabi ajarkan kepada sahabat bagaimana cara membaca Al-Quran. Ya, kemudian turun lagi ke sahabat yang lain sampai ke kita ini. Siapa yang ajarkan Al-Quran kita? Dia punya sanad tidak? Yang sampai kepada Nabi. Jadi, iqra'u kama 'ullimtum. Bacalah Al-Quran sesuai dengan yang kalian dapatkan dari guru. Ya, tidak boleh menyalah-nyalahkan orang selama kita tidak punya ilmunya. Ya, kita punya ilmunya pun tidak boleh semerta-merta menyalahkan orang lain. Ya. Kemudian semua bacaan itu punya riwayat, ya, punya hadis yang menjelaskan tentang bacaan itu dari Nabi. Suatu ketika sahabat pernah membaca Al-Quran di dalam solat yang sesuai diajarkan oleh Nabi, tapi sahabat yang lain belum tahu. Umar, wallahu alam, kalau tidak salah Umar. Mengadulah Umar kepada Nabi. Ya Nabi Allah, sahabat kita ini membaca Al-Quran tapi tidak semestinya yang harus kita baca, dia baca seperti itu. Dipanggil sahabat itu. Kemudian sahabat Nabi berkata, coba baca apa yang anda baca yang didengarkan oleh Umar. Kemudian Nabi mengatakan,
hakadha, seperti inilah Al-Quran diturunkan. Kemudian Umar disuruh baca ayat yang sama dengan bacaan yang berbeda. Karena Umar dapatnya dari Nabi berbeda kan. Contoh misalnya kalau kita baca wadduha, ada yang baca wadduhe, ada yang baca wadduhe. Ya ada macam-macam. Atau tadi alaihim, ada yang baca alaihum. Ya, Umar disuruh baca. Nabi dengar. Kemudian Nabi mengatakan, hakadha, beginilah juga Al-Quran diturunkan. Jadi Nabi mengatakan, oh benar, itu bacaan benar dari Allah. Itu juga bacaan benar dari Allah melalui Jibril alaihissalam. Ya. Jadi semua punya riwayat. Tergantung bacaan yang kita baca sekarang ini, sumbernya dari mana. Ya. Itulah sebabnya orang yang punya sanad itu bersambung. Muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, saya berguru ke sini. Guru saya punya guru ini. Gurunya guru saya ini sampai ke Nabi. Ya, itu Dr. Aiman Ibnu Rushdi Suwaid, saya pernah lihat, saya sering belajar kepada beliau melalui YouTube dan saya punya bukunya namanya Tajwidul Musawwar. Saya lihat di situ dia tulis dari Rabbul Izzah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau. Jadi dari Allah dulu, Al-Quran diturunkan oleh Jibril, kemudian Nabi Muhammad, cara membacanya bagaimana? Nabi mengajarkan kepada sahabat ke ini. Nah, kita jalurnya dari jalur yang mana? Nah, itu yang harus kita betul-betul pelajari, sesuai membaca Al-Quran sesuai yang diriwayatkan oleh Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya? Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di membaca surah Al-Fatihah setelah kita belajar sedikit tentang sifatul huruf. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita belajar dulu tentang sifatul huruf, 1 atau 2 sifat, baru kita lanjutkan membaca surah Al-Fatihah di ayat kedua dan seterusnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Bermanfaat bagi kita, semoga menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Semoga menjadi pelancar rezeki kita di dunia ini karena bersama Al-Quran. Ingat anak-anakku sekalian, pertemuan-pertemuan seperti ini adalah salah satu pertemuan terbaik di muka bumi ini. Ya, siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana. Apa artinya itu? Sebaik-baik kan? Banyak sekali hadis Nabi yang mengatakan khairukum. Ya. Sebaik-baik kalian, maksudnya di antara manusia ada manusia yang terbaik. Siapa itu? Salah satunya adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Berarti ini adalah pertemuan yang terbaik di antara banyaknya kategori manusia terbaik. Contoh yang lain, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain atau orang yang lain. Banyak sekali hadis Nabi khairukum atau khairun nisa'i. Khairun nisa, sebaik-baik perempuan ini dan itu. Ya. Minimal kita sudah menjadi manusia terbaik karena sudah melakukan satu jalan untuk mencapai manusia yang terbaik atau pertemuan yang terbaik. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Kafaratul Majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.